Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan video pembahasan SPD mata pelajaran IPA. Sebelum kita mulai pembahasan, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup anak-anak, untuk kali ini kita akan bahas latihan soal ASPD mata pelajaran IPA untuk paket 4 ya. Nah, maaf ya, ini paket 4 harusnya ya. Oke, langsung aja ya, kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nomor 1, rantai makanan yang terdapat pada ekosistem sungai, ekosistem yang ada di sungai. Kalian harus tahu dulu makhluk hidup apa aja yang ada di sungai ya. Oke, jelas. Untuk rantai makanan itu yang nomor 1, yang paling awal itu adalah produsen ya. Produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3, bahkan sampai 4, dan pengurai. Jadi cari dulu yang pertama produsennya. Zooplankton salah ya. Ini karena ini hewan ya. Cari yang tumbuhan. Fitoplankton dimakan zooplankton. Oke, ikan kecil, ikan gabus. Jawabannya C ya. Karena semuanya ada di sungai dan urutannya benar. Loh, yang D salahnya di mana, Pak? Salahnya di burung bangau. Bandeng ya. Bandeng itu bukan di sungai, anak-anak. Bandeng itu ada di air payau, pertemuan antara air tawar dan air laut. Nomor 2, hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Oh, berarti plus dan plus, saling menguntungkan. Berarti ini apa? Mutualisme. Pohon pinus dan tanaman lainnya ini salah. Ini amensalisme. Bakteri E. coli dan yang berada di usus manusia. Oke, jawabannya ini mutualisme. Bakteri Sarcoptes dengan jamur penisilin. Nah, ini juga salah ya. Ini amensalisme ya. Tumbuhan sirih. Nah, ini komensalisme. Oke, jawabannya berarti B. Nomor 3. Organisme yang dapat menduduki bagian P dan H. Apa nih? Kita masukkan satu persatu. Sawi, ulat. Oke, ulat ya. Ulat mau ya, ulat makan sawi. Terus kemudian burung pipit. Salahnya di burung pipit. Burung pipit tidak makan ayam. Yang B, ular makan sawi. Salah. Kucing makan sawi. Salah. Karnivora ya kucing itu. Nah, berarti ini menyisakan satu jawaban, ya udah jawabannya D. 4, hewan yang memiliki kesamaan adaptasi dengan musang. Sama ya, musang lagi ya. Pakai 3 kemarin musang, sekarang musang lagi. Untuk melindungi diri terhadap pemangsanya yaitu pura-pura mati ya. Musang itu berarti kumbang dan kecoa ini pura-pura mati. Ini berarti adaptasi tingkah laku. Nomor 5, pada ekosistem kebun terdapat ayam, ulat, musang, dan tanaman bayam. Wah, ini berumurut ya anak-anak. Kita urutkan terlebih dahulu. Yang pertama apa ya? Bayam ya. Bayam, kemudian dimakan ulat. Oke, ulat dimakan ayam. Ayam dimakan musang. Musang ya. Ayamnya sudah ada, ulat sudah ada, musang ada, tanaman bayam ada. Dalam jangka waktu tertentu, populasi burung perenjak, ternyata datanglah burung perenjak. Burung BP ya, burung perenjak. Burung perenjak itu makan apa? Dia makan ulat karena termasuk insektivora. Bukan biji-bijiannya. Kemungkinan yang akan terjadi pada rantai makanan dalam ekosistem tersebut adalah kita analisis dulu. Ketika ulatnya itu dimakan ayam, terus datanglah burung perenjak, ya udah populasi dari si ulat akan turun. Bayamnya gimana? Ya, bayamnya akan naik. Ayamnya karena dapat saingan dari burung perenjak, maka dia akan turun juga. Musang juga dia akan turun gitu. Oke, kita masukkan option jawabannya. Populasi ulat dan ayam menurun. Ulatnya menurun, ayamnya menurun. Oke, jawabannya mungkin ini. Kalau jawabannya A berarti B, C, D salah. Kalian cari tahu salahnya di mana. Populasi ulat meningkat. Ulat bukan meningkat, Pak, tapi menurun nih. Jadi salah ya. C, populasi ulat menurun. Oke, benar, tapi populasi ayam meningkat. Apakah ayamnya meningkat? Salah. Populasi ayam menurun, ayamnya menurun. Salah. Musang meningkat, musangnya salah. Nah, gampang kan? Jadi besok kayak gitu ya. Urutkan terlebih dahulu, baru dianalisis. Nah, baru masukkan ke opsi jawabannya. Cara perkembangbiakan tumbuhan seperti pada gambar secara urut ya. Ini rizoma atau akar tinggal atau apa namanya itu? Rimpang ya. Oke, kalau ini biji ya. Bahkan tunas kelapa, Pak, hati-hati ya. Tunas kelapa, kalau dalam pramuka kan tunas kelapa, Pak. Iya, memang ada tunasnya, tapi tunasnya itu
biji yang kemudian muncul tunas daun, bukan tunas perkembangbiakan. Kalau ini stolon ya atau geragi. Kalau ini umbi batang, UB. Kita masukkan akar tinggal, oke bener, biji, oke bener, stolon, oke bener, umbi akar. Salahnya di sini, kentang itu bukan umbi akar tapi umbi batang. Kentang, umbi batang. Rimpang bener, tunas. Salahnya di sini bukan tunas. Rimpang, biji, geragi, oke, umbi batang. Nah, berarti jawabannya ini. Jadi stolon itu namanya geragi juga, ya geragi ya, geragi ya. Akar tinggal, oke, tunas. Salahnya di sini. Nomor 7. Perhatikan gambar berikut. Fungsi bagian tubuh hewan yang ditunjukkan huruf X. X ini. Namanya pundi udara. Kelihatan ya, Pak Jarod tulisannya kayak dokter ya. Tulisannya aja nggak bisa dibaca. Tapi ini pundi udara ya anak-anak. Membantu pernapas saat terbang. Nah ini ya, ketika terbang burung itu kan membutuhkan energi yang cukup banyak daripada dia hanya bertengger. Makanya dia membutuhkan pasokan oksigen yang banyak. Jadi selain dia bernafas lewat paru-paru, tapi dia juga mengambil oksigen dari bernafas lewat hidung, tapi dia juga mengambil oksigen dari pundi-pundi udara. Oke, nomor 8. Hewan lain yang memiliki kesamaan daur hidup seperti gambar. Ini kan apa nih? Lalat ya nih. Ini telur, ini larva, ini pupa, ini mago. TLPI. Oh, berarti sempurna. Berarti yang sempurna apa? Yang bukan lala, lili, nae, becak, jangkrik ya. Belalang, salahnya di sini. Belalang salah, nyamuk, semut, lalat. Nah, ini kan lalat. Semut, lalat, capung, salahnya di capung. Wah, gampang lah ya. Kalau kalian paham, mudah ternyata soalnya itu. 9. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini lagi ya. Ini adalah sendi pelana ya. Kok pelana? Maaf, bukan pelana, Pak. Peluru. Ya. Peluru berarti yang mana? Segala arah. Hafalin ya nama-nama sendi. Sebelum perhatikan gambar berikut yang ditunjukkan huruf apa ini? Huruf P apa Q ya? Ini ya berarti ya huruf P ya. Ini kan tenggorokan ya. Tenggorokan. Menyesuaikan suhu, salah. Ini ada di hidung. Selaput lendir. Menyaring kotoran yang lolos. Nah ini, selain kotoran dari udara itu disaring di hidung lewat rambut hidung, tapi juga disaring di tenggorokan oleh serabut silia. Kalau ini alveolus. Tempat keluar masuknya lubang hidung ya. Lanjut nomor 11. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan huruf X. X itu mana nih? Lambung ya. Ingat. Lapar. Lanya itu lambung. Nah, lambung. P-nya itu pepsin. R-nya itu renin. A-nya asam klorida. Tadi ya. Proses pencernaan yang terjadi pada bagian yang ditunjukkan huruf X. Berarti kita masukkan dulu X-nya. Mengubah zat tepung menjadi glukosa. Ini fungsi dari petialin ya, yang ada di mulut. Petialin. Berarti salah. Menetralkan kadar gula dalam darah. Salah ya. Ini fungsi dari pankreas ya. Pankreas. Mengubah protein susu menjadi kasein. Mengubah protein susu menjadi, nah ini ya fungsi dari renin tadi ya, renin. Mengubah protein susu menjadi kasein, mengubah protein menjadi asam amino. Nah ini fungsi dari usus halus. Nah jadi jawabannya apa? Jawabannya C. Nomor 12. Rido mengalami susah buang air besar, sulit buang air besar, BAB. Upaya yang dapat dilakukan Rido untuk mencegah penyakit tersebut adalah mengonsumsi makanan berserat. Nah ini ya, anak-anak berserat. Hati-hati, sebentar lagi yang beragama Islam kan ada merayakan Idul Adha ya, menyembelih hewan kurbannya. Nah hati-hati kalau terlalu banyak makan daging, biasanya nanti akan sulit BAB. Terus gimana? Ya harus makan sayur-sayuran. Nomor 13, perhatikan gambar berikut. Urutan peredaran darah besar ditunjukkan nomor. Nah, ingat ya anak-anak, besar berdasar.
peredaran darah besar. Besar itu berarti dari jantung, seluruh tubuh, terus jantung ya. Ingat, seluruh tubuh besar, ke seluruh tubuh. Cari urutan yang ke seluruh tubuh. Berarti mana? Ini loh, ST seluruh tubuh. 4, 10, 5, 7. 4, 10, 5, 7. Oke, jawabannya berarti D. Kalau yang kecil kemarin jantung, paru-paru, jantung. JPJ, ora PJP, salah ya. 14. Perhatikan gambar berikut ini. Peristiwa akan terjadi jika bagian P ditarik kemudian dilepas. Tarik dulu baru dilepas ya. Berarti mengembang, mengempis. Nah, ditarik mengembang, dilepas mengempis. Udara dari luar tabung kaca akan masuk. Oke, melalui pipa menyebabkan balon mengempis. Salah. Terus berikutnya, udara dari luar tabung kaca akan masuk. Oke, menyebabkan balon mengembang. Setelah itu balon mengempis. Oke. Jadi jawabannya B. Yang C salahnya di mana? Udara dari dalam tabung kaca akan keluar. Bukan keluar tapi masuk dulu baru keluar ya. Udara dari dalam tabung kaca akan keluar. Nah, keliru atau kebalik tuh. Jadi ketika ditarik udara masuk, akibatnya apa? Balonnya mengembang. Ketika dilepas, balonnya mengempis, udaranya keluar. Karet digunakan sebagai bahan baku pembuatan ban karet. Kenapa? Kaku, salah ya, elastis. Keras, oke, dan kedap air. Elastis dan kedap air. Oh ini ya anak, maaf. Elastis ya. Kalau keras ya pakai besi ya. Jadi jawabannya C. Kenapa harus pakai karet yang elastis? Untuk peredam mana, anak-anak. Jadi ketika kalian naik sepeda, naik motor, naik mobil, kan ada jalan yang nggak rata. Nah, ketika masuk ke lubang itu biasanya nanti akan menjadi peredam. Walaupun di mobil sudah ada shock breaker ya, tapi itu nanti akan mengurangi getaran. 16. Saat pagi hari rumput di halaman rumah terlihat basah meskipun tidak turun hujan. Nah, jelas nih, mengembun. 17. Pemasangan rel kereta api dibuat celah antar batang rel. Tujuannya apa? Rel tidak bengkok saat memuai di siang hari. Ya, saat memuai ya anak-anak. Jadi kan ini contohnya sambungan ya. Nah, kalau tidak dikasih ruang muai kayak warnanya hijau ini, maka ketika siang hari kan kena panas, maka dia akan bertambah panjang. Lah kalau nggak ada ruang muai ya udah dia akan bengkok kayak gini jadinya. Set. Nah, gitu. Bayangkan kalau dilewati kereta, pasti akan jatuh ya. 18. Panas matahari sampai ke bumi meskipun jaraknya sangat jauh. Contoh perpindahan panas yang sama dengan peristiwa tersebut adalah berarti radiasi ya. Cari yang ABCD radiasi. Tubuh merasa hangat saat berada. Nah, ini radiasi. Air mendidih konveksi. Baju menjadi panas. Ini konduksi. Wajan terasa panas konduksi. Wah, gampang banget. Berikutnya nomor 19. Edo melakukan percobaan memanaskan mentega. Ia menggunakan 4 wajan dengan bentuk dan ukuran yang sama, tetapi bahan berbeda. Keempat wadah dipanaskan dengan nyala api. Nah, ini ya. Yang paling cepat nomor 1 ya berarti ya. R-nya cepat, R kemudian S baru Q baru P. Kesimpulan yang tepat berdasarkan data tersebut adalah wadah P merupakan penghantar panas yang lebih baik. P itu mana? P itu 4 ya. 4 apa tadi? 4 urutan nomor 4 lebih baik. Ya salah ya. Karena P itu kan paling buruk ya. Q itu merupakan penghantar panas yang kurang baik dibandingkan P. Iya bener, dan R. R kan kalau dibandingkan R iya, tapi kalau dibandingkan P enggak. Wadah R merupakan penghantar panas yang lebih baik. R itu lebih baik dibandingkan. Nah, karena R itu penghantar nomor 1 ya, paling baik gitu. Terus kemudian wadah S merupakan penghantar panas yang kurang baik. S itu kurang baik dibandingkan P. Oh salah, P kan paling buruk ya. Jadi salahnya di situ. Ingat ya anak, dicari tahu salahnya. 20. Perhatikan tabel berikut. Alat musik yang dikunjukkan dengan cara dipetik ditunjukkan oleh dipetik. Biola itu gesek, gitar itu petik, siter itu petik, rebab itu gesek, kecapi itu petik. Berarti 235. Kalau bingung kamu browsing di internet ya, alat-alat musik gitu ya, yang mana dipetik, mana yang digesek. Kalau nggak lihat langsung ya nggak tahu nanti. Kalau ada dawainya nanti ya digesek atau dipetik gitu. Berikutnya nomor 21. Badu melakukan percobaan tentang bunyi. Ia menggunakan 4 buah botol yang diisi air. Ketinggian air di masing-masing botol tampak seperti gambar. Badu meniup mulut. Nah, kalau tadi dipukul sekarang ditiup ya. Kalau ditiup itu hati-hati ya anak-anak.
getarannya akan merambat di udara ya. Ingat, semakin luas permukaan rambatnya, maka nadanya semakin kecil. Kalau semakin kecil luas permukaannya, maka nadanya semakin tinggi. Ingat, ini ditiup ya, ditiup. Berarti contohnya yang nomor 1, ketika ditiup maka getarannya akan di sini loh. Nah di sini loh, yang merah-merah ini loh, di udara. Lah ini kan permukaannya semakin luas anak-anak. Ketika permukaannya semakin luas berarti nadanya semakin rendah, gitu loh. Wah kalau yang nomor 2 ini kan kecil, berarti nadanya semakin tinggi, ini semakin rendah. Jadi urutan bunyi dari tertinggi ya, berarti dari nomor 2, nomor 3, 4, 2, 3, 4, 1. Oke, jawabannya B. Nomor 22, perhatikan gambar berikut. Gaya yang bekerja dalam kehidupan, dalam kegiatan pada gambar. Ada manusianya, berarti gaya otot ya anak-anak. Gaya otot dan gaya gravitasi. Kenapa gaya gravitasi? Gaya gravitasi adalah gaya tarik bumi. Jadi benda-benda yang ada di bumi itu dia pasti akan tertarik, maka akan jatuh ke bawah. Berikutnya nomor 23, Dayu mengendarai sepeda ke sekolah. Ketika sampai sekolah, ia menarik tuas rem. Remnya ditarik ya. Oh, berarti ada gaya gesek. Pernyataan yang tepat tentang hubungan gaya dan gerak pada peristiwa tersebut adalah semakin besar gaya gesek antara rem dan roda, semakin lambat. Nah, bener ya ini. Jadi semakin gaya geseknya besar, maka benda yang bergerak tadi akan diam. BCD pasti salah, kita cari salahnya. Semakin kecil gaya gesek antara rem dan roda, semakin lambat. Salah ya nih. Bener nih. Semakin kecil gaya gesek antara rem dan roda, semakin lambat laju sepeda. Ini juga bener nih. Semakin besar gaya ototnya besarnya pada tuas rem, semakin cepat. Nah ini kebalik, salah. Semakin kecil gaya otot pada tuas rem, semakin lambat. Nah ini juga kebalik ya. Jadi jawabannya semakin besar gaya gesek antara rem dan roda, semakin lambat laju. Semakin kecil gaya gesek antara rem dan roda, semakin lambat. Nah ini kebalik ya, maaf ya anak-anak, ini kebalik ya. Gak fokus nih. Jadi jawabannya A ya. Jadi ketika kalian ngerem pakai sepeda terus ngerem, semakin kuat tenaganya untuk ngerem, semakin besar gaya geseknya, maka sepedanya nanti akan lebih cepat berhenti gitu. Nomor 24. Persamaan sifat cahaya yang ditunjukkan kedua gambar tersebut adalah ini ada benda bening, ini juga ada benda bening. Berarti cahaya menembus benda bening. Jadi jawabannya D. 25. Urutan perubahan energi saat lampu sepeda motor dinyalakan. Lampu sepeda motor itu berarti dia pakai aki ya. Nah, kalau pakai aki dia itu pakai kimia, jadi listrik terus kemudian dari cahaya. 26. Cara membuat magnet dengan seperti pada gambar berarti induksi ya. Gampang ini. Lanjut nomor 27. Perhatikan pernyataan berikut. Cara menghemat energi bahan bakar. Pemanfaatan oke ini benar, energi alternatif. Bepergian jarak dekat menggunakan motor salah, harusnya jalan kaki saja. Menggunakan kompor minyak tanah ini salah. Menggunakan sepeda motor listrik, nah ini lebih hemat ya. Berjalan kaki oke, 145. Jawabannya B. Nomor 28. Nah, masuk lagi ke rangkaian listrik. Ingat anak-anak, kalau masuk ke materi rangkaian listrik, kalian cari yang mati, yang padam, yang putus ya. Mati, padam, putus. Oke, keadaan saklar apabila lampu 1, lampu 2 menyala, sedangkan lampu 3 dan 4 padam. Nah, cari yang padam ya. Yang padam tuh 3 dan 4. 3 dan 4 kalian silang dulu. 3 dan 4 kalian silang. Berarti saklar mana yang harus diputus? Nah, S2-nya ini harus diputus. Diputus ya. Harus diputus. Jadi S3-nya harus diputus atau dibuka. Kenapa diputus atau dibuka? Biar listriknya nggak masuk ke mengalir ke lampu 3 dan lampu 4. Nah, berarti opsi jawaban mana yang benar? Cari yang S3 diputus ya, diputus S3 diputus. Saklar 3 dibuka atau diputus ya, berarti jawabannya A. Oke, Tiana. Nomor 29. Pemanfaatan energi alternatif ditunjukkan gambar alternatif. Namanya juga alternatif ya, anak-anak, pengganti ya. Nah, jadi yang menggantikan mana? Ini panel surya, oke, dan ini angin atau bayu. Berarti 1 dan 3. Nomor 30. Perhatikan ciri planet berikut. Planet yang memiliki ciri-ciri tersebut, planet terpanas. Wah, jelas nih. Venus ya.
dijuluki bintang kejora, bintang barat, bintang timur, bintang senja. Wah, arah rotasi berlawan. Oke, jelas pasti B. 31. Akibat dari gerakan bumi berputar pada porosnya. Ini berarti rotabum ya. Cari yang bisa kita amati, kejadian-kejadian yang ada di bumi yang bisa kita amati dalam jangka waktu yang singkat. Perbedaan lama, namanya juga lama. Salah, terjadinya perbedaan waktu. Oke. Terjadinya pasang surut, ini revolusi bulan. Gerak semu tahunan, namanya juga tahunan lama kan, berarti revolusi juga. 32. Bagian bumi yang ditunjukkan huruf X. Ingat yang di tengah dulu anak-anak, yang di tengah itu bulan berarti gerhana matahari. X ini umbra, berarti gerhana matahari total, GMT. Oke, gerhana matahari total. 33. Kemungkinan yang terjadi apabila tahap daur air yang diberi tanda X itu terganggu. Oh, berarti penguapannya terganggu. Penguapan yang ada di laut terganggu. Ketika di suatu daerah itu penguapannya terganggu, berarti kan tidak akan terbentuk awan ya. Nah, ya udah, kalau nggak ada awan, nggak ada mendung, ya nggak akan ada hujan. Jadi banjir, enggak terjadi bencana kekeringan. Nah, kekeringan ya, karena nggak ada hujan. Jawabannya B. Berikutnya nomor 34. Pasangan sumber daya alam dan manfaat yang tepat ditunjukkan nomor ketela pohon membuat tepung maizena, bener ya, atau tapioka ya. Oke, bener. Tebu membuat spiritus, mengkudu menurunkan tekanan darah tinggi, ya. Kelapa sawit, margarin, salah ya. Kelapa sawit itu minyak goreng, gaharu membuat terpentin, salah. Gaharu itu minyak wangi. 1, 2, 3. Terakhir nomor 35. Berikut ini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Tidak dapat diperbarui. Ingat, kalau tidak dapat diperbarui, cara memperolehnya dengan cara ditambang, digali dari perut bumi, ditambang. Contohnya apa aja? BBM, bahan bakar minyak, batu bara, terus kemudian logam, terus kemudian gas, terus kemudian mineral. Nah, itu berarti tidak dapat diperbarui. Kalau dari makhluk hidup pasti bisa diperbarui. Kembali ke pertanyaannya, tidak dapat minyak tanah, oke, itu dari BBM, biosolar. Salahnya di sini ya. Biosolar itu dari pohon jarak ya. Pohon jarak bisa, terus kemudian dari minyak goreng itu ya. Itu juga bisa ternyata. Mutiara, perunggunya bisa, mutiaranya enggak ya. Mutiara itu kan dari kerang ya, berarti makhluk hidup, itu bisa diperbarui. Kerosin itu minyak tanah, perak spiritusnya ya dari tebu. Gibson batu bara, Vaseline, nah dari minyak bumi. Oke anak, 35 soal sudah kita bahas. Oke, sampai ketemu lagi di pembahasan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.